Radio Mahkota, inspirasi remaja muda. Halo, selamat pagi Samarinda. Senang banget bisa nemenin pagi kamu di Rise and Shine Spirit of Growth. Tentunya bersama aku, Wawa, dan partner aku, Yoga. Hai semua, aku Yoga. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam kondisi semangat ya, karena kita bakal ngobrolin tema yang bikin pagi kamu makin positif, yaitu menggapai impian dengan usaha. Selamat pagi pendengar setia Radio Mahkota. Kembali lagi di program Rise and Shine Spirit of Growth. Dengan Wawa di sini, siap menemani pagi kamu dengan semangat baru. Tentunya hari ini aku tidak sendiri karena aku bersama dengan partner aku. Halo Yoga. Halo Wawa dan sahabat Radio Mahkota, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini aku dan Yoga akan bahas sesuatu yang penting banget, yaitu cara membangun kebiasaan belajar yang efektif. BTW Yoga, kamu setuju nggak sih kalau belajar itu kunci kesuksesan? Setuju banget Wawa, tapi jujur aja nih, bikin kebiasaan belajar itu nggak gampang. Kadang baru mulai aja udah teralihkan sama notif di HP, apalagi TikTok. Nah, bener banget tuh Yok. Makanya tips pertama dari aku, kita wajib nih bikin jadwal belajar harian. Meski cuma 30 menit dalam sehari, tapi kalau rutin hasilnya pasti kerasa. Dan satu lagi, jangan belajar sendirian, cari partner belajar, atau kalau mau yang lebih seru gabung ke platform belajar online. Ngomong-ngomong soal platform belajar, Wawa ada info kece nih untuk sahabat Radio Mahkota. Apa tuh infonya, Wak? Nah, buat teman-teman Radio Mahkota, kalian yang mau belajar lebih efektif, cobain deh Ruang Guru. Karena di sana ada video belajar interaktif, latihan soal, dan pembahasan yang gampang banget untuk dipahami. Cocok buat persiapan ujian atau sekedar memperdalam materi. Yuk download aplikasi Ruang Guru sekarang dan wujudkan prestasi terbaik versi kamu. Wih, menarik banget tuh, Wak. Nah, pendengar tips berikutnya, jangan lupa buat ruang belajar yang nyaman. Pastikan meja rapi, cahaya yang cukup, dan gadget jauh-jauh kalau nggak dipakai buat belajar. Nah, itu dia poinnya. Ayo, mulai biasakan belajar yang baik dari sekarang. Karena kalau kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Cakep, Wak. Dan buat kamu yang lagi dengerin, stay tune ya. Karena setelah ini kita bakal kasih tips produktivitas lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rise and Shine Spirit of Growth. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti jalan ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut.
selamat pagi Samarinda. Senang banget bisa nemenin pagi kamu di Rise and Shine Spirit of Growth. Tentunya bersama aku, Wawa, dan partner aku, Yoga. Hai semua, aku Yoga. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam kondisi semangat ya. Karena kita bakal ngobrolin tema yang bikin pagi kamu makin positif, yaitu menggapai impian dengan usaha. Bener banget Yoga, jadi hari ini Sobat Radio Mahkota Samarinda, aku dan Yoga akan menemani kalian selama 30 menit ke depan untuk membahas mengenai menggapai impian dengan usaha. Ngomong-ngomong soal impian nih, siapa sih yang gak punya impian? Tapi kadang banyak yang ngerasa bahwa impian itu terlalu jauh atau terlalu sulit untuk kita gapai. Setuju Wak, tapi kan sebenarnya yang bikin jauh itu bukan mimpinya, tapi usaha kita yang kadang kurang maksimal. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa ngubah mimpi itu menjadi target yang realistis dan mulai melangkah pelan-pelan. Nah, ini nih menarik Yoga. Jadi langkah pertama apa sih Yok yang harus kita lakukan kalau misalnya kita nih mau serius untuk mengejar impian kita? Langkah pertama itu break it down, pecah mimpimu jadi langkah-langkah kecil. Misalnya, kalau mimpi kamu adalah buka bisnis, mulailah dari belajar ilmu bisnis, bikin rencana kecil, atau cari mentor yang bisa bantu. Jangan langsung ngelihat hasil besar tanpa mikir prosesnya. Aku setuju banget tuh Yok sama kamu, karena kadang itu kita terlalu fokus sama gambaran besar sampai kita lupa kalau perjalanan itu dimulai dari langkah pertama, hal-hal kecil. Jadi jangan lupa, selain bikin langkah kecil, penting banget punya niat yang jelas juga kan Yok? Iya Wak, kalau kita nggak tahu kenapa kita ingin mencapai mimpi itu, nanti di tengah jalan kita gampang goyah. Contohnya nih, kalau kamu mau sukses di karir, tanyain dulu ke diri sendiri. Apa yang bikin kamu mau sukses? Apa itu buat keluarga, kebahagiaan, pribadi, atau apa? Nah, setelah niatnya jelas, kita tinggal fokus dan konsisten aja. Karena kan kita tahu nih konsisten itu sangat sulit. Nah, banyak juga nih Yok, teman-teman pasti yang semangatnya tuh di awal-awal aja, di tengah-tengah tuh justru malah berhenti. Nah, ini gimana nih dong Yok solusinya? Wah, itu sih klasik ya, Wak. Makanya kita harus punya sistem pendukung, bisa teman, keluarga, atau bahkan komunitas yang terus kasih dorongan semangat. Plus, jangan lupa evaluasi progres kamu secara berkala. Ngomongin soal evaluasi, aku pernah baca nih Yok, kalau kegagalan itu sebenarnya bagian penting daripada usaha. Jadi kita jangan takut untuk gagal, karena setiap kali kita gagal, coba kita lihat dan perbaiki lagi, dan terus kita coba lagi. Namanya juga kita berusaha kan? Iya banget, Wak. Thomas Edison aja pernah bilang, aku nggak gagal, aku cuma menemukan 10.000 cara yang nggak berhasil. Jadi kalau kita gagal itu bukan akhir cerita, itu cuma bagian dari proses menuju kesuksesan. Nah, satu lagi nih Yok yang gak kalah penting. Jangan lupa untuk bersyukur dan nikmati prosesnya. Kadang kita terlalu sibuk ngejar hasil sampai lupa bahwa menikmati langkah-langkah kecil yang udah kita capai itu justru malah penting banget. Setuju banget Wak, karena pada akhirnya perjalanan menuju mimpi itu yang bikin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang di luar sana, teruslah berusaha. Ingat bahwa mimpi itu gak akan jadi nyata kalau cuman di angan-angan aja. Ayo teman-teman semua bangun dan kejar mimpi kalian. Benar Wak, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan. Semangat terus ya. Nah, gak kerasa nih Sobat Radio Mahkota, aku dan Yoga udah nemenin kalian selama 30 menit. Jangan lupa ya untuk dengerin kita lagi di Rise and Shine Spirit of Growth tentunya di besok pagi. Bye-bye!
hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Radio Mahkota, inspirasi remaja muda. Halo, selamat sore Sobat Mahkota. Kembali lagi dengan aku rekan siar Wanda dan rekan siar Nicola dalam program Sore Santai 99,7 FM Radio Mahkota, inspirasi remaja muda Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat mahkota dimanapun kalian berada. Disiarkan langsung dari kawasan Kampus 1 UINSI Samarinda di Jalan Kiai Haji Abdul Hasan nomor 3 Samarinda Kota, di edisi Jumat 20 Desember 2024 bareng aku rekan siar Wanda dan rekan siar Nicola dalam program Sore Santai yang nantinya kami akan menemani Sobat Mahkota nih dari pukul 3 sore sampai dengan 5 sore. Nah, di segmen ngopi kali ini kita bakal memberikan informasi yang hangat namun juga dengan perbincangan yang santai dan tentunya bermanfaat. Tapi rasanya sore ini kita belum lengkap nih kalau belum ditemani oleh sesuatu yang menyegarkan. Wah, apa tuh kira-kira? Nah, berhubung segmen kita kali ini adalah ngopi, yaitu ngosih opini, aku juga mau rekomendasi ke Sobat Mahkota nih. Good Day Cappuccino, kopi siap saji yang memberikan sensasi rasa kopi yang kaya. Lengkap dengan kelembutan susu yang pas, cocok banget nemenin Sobat Mahkota di waktu santai seperti sore ini, Wanda.
Bener banget, apalagi sehabis beraktivitas selama seharian full ya. Tentunya kita perlu nih minuman yang bisa merelaksasi pikiran, emosi, dan pastinya mengembalikan mood kita. Bener, kopi ini juga sudah tersedia banyak varian rasa yang sobat bisa dapatkan kemasan sasetnya di minimarket atau toko-toko terdekat. Manisnya kopi Good Day bikin hari-harimu makin berwarna. Kopi Good Day karena hidup perlu banyak rasa. Oke Sobat Mahkota, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ngopi bareng terkait isu terkini dan pastinya topik ter-up to date. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu nih lagu-lagu dari Admes yang judulnya Anugerah Terindah. Tetap di 99,7 FM Radio Mahkota, inspirasi remaja muda Samarinda. Sempat ku berpikir bahwa diriku takkan mungkin mendapatkanmu, karena telah ku sadari ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan niatku, jangan remehkan perasaanku ini. Mungkin ku bukanlah yang terbaik, tapi kan ku lakukan yang terbaik untuk bahagiakanmu. Bunga, gue mau bilang, Apa Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya Bar, gue mau kok. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti. Oh, sakiti. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku.
99,7 FM Radio Mahkota, inspirasi remaja muda Samarinda. Halo Sobat Mahkota, kembali lagi dengan aku rekan siar Wanda dan Rekan siar Nikola dalam program Sore Santai. Oke, Sobat Mahkota, di sore kali ini kita bakal ngulas nih info-info terkini di Samarinda. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih Nikola, gimana situasi atau cuaca di Samarinda saat ini? Cukup terlihat mendung ya, karena sebelum asar tadi sempat hujan nih Wanda. Nah benar banget, jadi untuk Sobat Mahkota yang lagi berada di perjalanan, jangan lupa gunakan sabuk pengaman bagi yang menggunakan kendaraan roda 4 dan juga patuhi tata tertib lalu lintas. Dan jangan lupa karena setelah hujan itu biasanya jalan itu becek dan juga licin, jadi perlu nih Sobat Mahkota perhatikan untuk pelan-pelan dalam mengendarai kendaraan dan juga selamat sampai tujuan. Dan kali ini info terkini yang bakal kita bahas yaitu tentang tragedi berdarah di Samarinda. 1 tewas dikeroyok dan kejadiannya itu baru saja terjadi di hari Kamis kemarin, tepatnya di tanggal 19 Desember 2024. Nah, kabarnya warga di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Lojanan Ilir digemparkan oleh insiden pengeroyokan yang berujung pada tewasnya seorang warga Kamis 19 Desember 2024 sekitar pukul 17.15 WITA di area Galangan Kapal. Nah, diketahui korban bernama Aluh ditemukan tewas dengan luka bacok di beberapa bagian tubuh. Menurut keterangan saksi mata, Vicky Juanda, insiden bermula saat sekelompok orang berkumpul di belakang sebuah kapal. Tak lama kemudian, terjadi keributan yang berujung pada tindak kekerasan mematikan. Menurut para saksi, kami sedang kumpul-kumpul di belakang kapal setelah pulang kerja. Tiba-tiba saja mereka langsung berkelahi dan membacok Aluh. Pelaku ada 2 orang menggunakan berbagai senjata tajam seperti mandau dan celurit, ujar Vicky. Meski begitu, Vicky mengaku tidak mengetahui penyebab pasti perkelahian tersebut. Korban sempat mencoba menyelamatkan diri ke dalam sebuah pos, tetapi kedua pelaku tetap mengejarnya. Kami tidak tahu apa masalahnya, tiba-tiba saja mereka menyerang, tambahnya. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban, bernama Iwan dan Alwi, yang merupakan ayah dan anak. Salah satu pelaku bahkan tinggal di rumah yang bersebelahan dengan korban. Mereka sering terlihat di sekitar sini, tidak menyangka mereka tega melakukan hal seperti ini, ungkap Vicky. Komandan Regu 3 Posko 9 Disdamkar Kota Samarinda, Ramli, menyebutkan saat sedang bersih-bersih di posko, ia mendapat laporan dari warga terkait keributan tersebut. Ujarnya, saat kami tiba di lokasi, kami melihat istri korban mengalami luka serius di lengan kanan dan salah satu jarinya hampir putus akibat terkena senjata tajam. Ramli baru menyadari adanya korban jiwa setelah istri korban memberitahukannya. Jasad Aluh ditemukan tergantung di atas pagar seng sebuah bangunan dengan luka parah di bagian tubuh termasuk kepala yang luka menganga dan telapak tangan yang hampir putus. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif di balik pembunuhan tersebut. Sejumlah saksi mata telah diminta keterangan guna mengumpulkan kronologi kejadian secara detail. Nah itu tadi Sobat Mahkota, info pertama kita seputar Samarinda yang baru saja terjadi di sore hari kemarin. Nah kabarnya motif pembunuhan ini juga belum diketahui nih secara detail karena juga istri korban itu mengalami luka parah juga dan saat ini juga kabarnya masih dirawat di RSUD Muis. Nah gimana nih Nicole menurut kamu terkait kejadian yang baru saja terjadi, apalagi ini lokasinya dekat banget dengan kampus 2 kita. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, kita bisa lebih waspada lagi nih untuk menjaga pergaulan kita dan kita harus lebih waspada untuk menjaga tutur kata kita
agar orang lain tidak sakit hati dengan apa yang kita ucap kepadanya. Benar banget, dan itulah pentingnya kita dalam bersosial karena kita tidak tahu ucapan mana yang menyakiti hati orang lain sehingga menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan untuk kita dan juga meresahkan untuk bahkan memberikan kabar yang duka untuk orang lain. Oke Sobat Mahkota, itu tadi informasi pertama yang kita ulas di segmen kali ini. Nantinya kita bakal ulas lagi nih informasi terkini seputar Samarinda. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu dari Tulus yang judulnya Hati-Hati di Jalan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,7 FM Radio Mahkota, inspirasi remaja muda Samarinda. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama.